Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali kita Jemaat GKPS Hang Tuah dalam ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan serta menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mulah yang menjadi andalan serta menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah ini, kami memperoleh pembaruan dan penguatan kembali. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian dengan nyanyian Ku Berbahagia Yakin Teguh. Budi
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan sering kali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dengan nyanyian Mampirlah Dengar Doaku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian rohani Tetap Setia. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik firman kehidupan dan firman abadi, terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami untuk menerima firman-Mu melalui ibadah kami ini.
Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu mengajar kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang menuntun kami untuk menerima firman-Mu dan mengajar kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu dan biarlah seluruh jemaat-Mu yang menerima firman ini, yang menerima pelayanan pada minggu ini, Tuhan berkati dan setiap orang bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamatnya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, pada minggu tanggal 6 September 2020, diambil dari Matius 27. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, sebab yang dipesankan Tuhan kepada aku. Demikian pembacaan teks kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini dan yang menerima firman ini. Juga kepada yang hadir di tengah-tengah jemaat ini, di ruangan ini pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam jubileum 117 tahun untuk kita semua. Karena pada bulan September ini kita merayakan jubileum 117 tahun Injil di Tanah Simalungun. Dan kepada semua orang Simalungun yang ada pada zaman ini. Terpujilah nama Tuhan atas semua berkat-Nya yang kita terima sampai hari ini. Sekali lagi, Orasma, salam jubileum 117 tahun Injil di Simalungun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita periksa firman ini dengan baik. Apa makna firman ini sekarang kepada kita pada perayaan jubileum 117 tahun Injil di Simalungun ini? Dengan peristiwa Yudas mengkhianati Yesus dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan apa maknanya itu kepada kita pada hari ini? Peristiwa yang dialami oleh Yudas itu dengan Yesus itu, apa artinya itu bagi kita sekarang? Mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, mari kita lihat bahwa pengkhianatan Yesus, pengkhianatan Yudas kepada Yesus, dan itu diikuti oleh tua-tua Israel, imam kepala dan orang banyak, dan memutuskan Yesus akan dibunuh. Kalau kita perhatikan dengan baik, Yesus datang
untuk memberikan kehidupan kepada kita. Itu adalah sebuah kepastian. Sekali lagi Yesus datang memberikan kehidupan kepada kita. Memberikan Injil kehidupan kepada kita. Hatinya, hati Yesus itu penuh dengan pemberian kehidupan kepada setiap orang. Dan itulah yang kita suka citakan sampai hari ini. Kalau dalam bahasa Simalungun, itu disebut maruhur pagoluh kondo. Hatinya penuh dengan hati yang mau menghidupkan setiap orang. Maruhur pagoluhkon. Hati Yesus itu adalah hati yang selalu mau memberi kehidupan kepada setiap orang. Dan itulah sebenarnya yang kita suka citakan juga melalui perayaan Injil 117 tahun di Simalungun untuk merayakan, berpesta, bersukacita, merayakan hati Yesus yang ditunjukkannya kepada kita, hati yang terus menerus mau memberikan kehidupan kepada kita. Namun demikian, hati Yesus itu sempat dirusak oleh Yudas. Dalam arti, Yudas menjual Yesus, mengkhianatinya. Itu berarti Yudas merusak kehidupan. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau ada di antara kita ini yang merusak kehidupan. Yudas membuat kehidupannya menuju kematian. Coba kita bayangkan kalau kita berjalan menuju kematian. Alangkah bahayanya kehidupan kita. Peristiwa di dalam Matius 27 ini hanya salah satu peristiwa, salah satu contoh yang dipakai di dalam Alkitab dari pengkhianatan Yudas itu. Ini adalah salah satu dosa, tidak satu-satunya, banyak lagi cara manusia merusak kehidupan ini. Yudas merusak kehidupan, merusak tatanan yang ada, membuat kehidupan ini menjadi tidak baik. Dia mengkhianati Yesus dengan uang 30 perak. 30 keping perak. Dia menjual Yesus, menjual manusia. Itu hanya salah satu dosa yang merusak kehidupan. Sekali lagi kita mau bilang melalui teks kita ini, melalui contoh ini, kita mau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana manusia pada zaman ini, bagaimana manusia pada suasana sekarang ini merusak kehidupan ini. Bisa terjadi si A merusak kehidupan si B merusak kehidupan si C A merusak kehidupan B dan C, dan seterusnya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Coba kita bayangkan bagaimana kerusakan kehidupan di dalam suasana kita sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita perhadap-mukakan sekarang hati Yesus yang penuh dengan keinginan untuk memberikan kehidupan, dan hati Yudas, tua-tua Israel, dan kepala imam dan orang banyak di sekitar itu pada zaman itu. Mereka merusak kehidupan, dan kehidupan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan yang menuju kepada kematian. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pengaruh itu kepada Yudas melalui teks ini. Sehingga kita makin menyadari bahwa kerusakan hidup itu membuat diri kita secara pribadi, membuat orang lain juga berbahaya, membuat diri kita berbahaya. Karena apa? Karena kita menuju kepada kematian. Mari kita lihat pengaruh pengkhianatan Yudas itu kepada dirinya sendiri melalui khotbah ini. Ini hanya salah satu contoh, sekali lagi bukan satu-satunya contoh. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang merusak kehidupan ini dan akhirnya
merusak total kehidupannya. Banyak lagi contoh kehidupan dalam kehidupan kita bagi orang yang merusak kehidupan. Mari kita lihat teks kita ini. Pada ayat 3 sampai dengan ayat 5 disebutkan pengaruh peristiwa itu kepada Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Sampai di sini sepertinya baik juga Yudas ini, sepertinya. Tapi kita harus sampai kepada akhirnya. Menyesallah ia. Regretful. Proses yang berikut. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam dan kepada tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa. Dia mempunyai rasa bersalah yang dalam. Dia mempunyai rasa bersalah yang tinggi. Dia mempunyai guilty feelings. Rasa bersalah yang luar biasa dalam dirinya. Tadi dia sudah menyesal. Kemudian dia merasa berdosa. Proses yang berikut. Pengaruh kejahatannya itu kepada dirinya. Dia pergi kepada tua-tua Israel itu dan imam. Lantas seorang itu berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Tidak ada yang peduli terhadap dia. Di dalam kejahatannya itu, tidak ada orang yang peduli kepada dia. Jadi proses ini, proses yang ketiga ini, dia berkata kepada dirinya pada waktu itu, Yudas berkata kepada dirinya, tidak ada lagi orang yang peduli dengan aku. Coba kita bayangkan itu saudara-saudaraku yang kekasih. Dia menyesal, dia merasa berdosa, akhirnya meningkat lagi, sekali lagi, meningkat lagi, dan dia berkata dalam hatinya, tidak ada yang peduli kepada aku. Nobody cares for me. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada pemuda-pemuda di sini yang mendengar khotbah ini. Kalau sempat Anda bilang dalam hidup Anda, tidak ada orang yang peduli kepada aku. Apa artinya itu bagimu? Kalau ada seorang orang tua berkata di dalam hidupnya, tidak ada orang yang peduli kepada aku. Kalau ada seorang anak yang berkata di dalam hidupnya, tidak ada orang yang peduli lagi kepada aku. Itu tanda-tanda apa itu? Itu tanda-tanda menuju kepada kematian itu. Kerusakan hidup itu makin nyata. Kerusakan total itu sudah di ambang pintu. Itulah step yang ketiga yang terjadi, pengaruh pengkhianatan itu kepada Yudas. Step yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, yang mendengar khotbah ini. Kemudian dia lalu pergi dari tempat itu. Sekali lagi dia pergi. Karena tidak ada orang lagi, karena dia merasakan tidak ada orang lagi yang peduli kepadanya, tidak ada lagi orang yang care kepadanya. Dia pergi sendiri sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pemikiran yang ada dalam dirinya, sesuai dengan perasaannya yang penuh gejolak itu, tidak tahu lagi apa yang diperbuatnya, kebingungan itu melanda dia. Coba kita bayangkan itu saudara-saudaraku yang kekasih. Zaman modern ini banyak membuat orang bingung. Hati-hati dengan itu. Proses Yudas di dalam teks kita ini mengatakan dia tadi menyesal, dia merasa berdosa, dia kebingungan, dia berkata tidak ada orang yang peduli kepada aku. Step yang kelima yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih. Akhirnya dia bunuh diri. Ini bahayanya kehidupan kita. Ini bahayanya kehidupan orang yang merusak kehidupan. Ini bahayanya kehidupan orang yang tidak peduli dengan kehidupan yang benar. Ini bahayanya bagi orang
yang tidak peduli dengan kehidupan kebenaran dalam perjalanan hidup ini, dalam persekutuannya di tengah-tengah gereja, persekutuannya di dalam keluarganya, dalam hidup pribadinya, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa ini. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dinamika hati Judas dalam 5 lingkaran itu tadi makin perlu kita sadari. Saya mau share keadaan ini dengan sebuah peristiwa yang pernah saya alami dengan salah seorang warga jemaat. Ada warga jemaat, sudah lama sebenarnya ini peristiwa ini, tapi karena berbicara tentang Yudas, saya ingat itu kembali. Karena dia pernah melakukan kesalahan, dinamika yang 5 ini muncul dalam dirinya. Pertama, dia merasa menyesal atas kesalahannya. Kedua, dia merasa berdosa. Tapi kemudian dia kebingungan tentang hidupnya, tak tahu lagi mau kemana. Kemudian yang keempat, dia merasa tidak ada lagi orang yang peduli kepadanya. Dan akhirnya, dia rencanakan bunuh diri. Untung kita ketemu. Dia sudah persiapkan segalanya. Dia sudah persiapkan segalanya untuk bunuh diri itu. Judas di dalam teks kita ini, dia pergi dengan dirinya sendiri, menuju sesuai dengan pikirannya dan perasaannya yang sudah galau itu. Tidak pernah melihat kembali ke atas. Padahal Yesus ada di depan matanya. Dia tidak pernah melihat. Dia hanya dituntun oleh hati yang galau itu. Dia dituntun oleh pikiran yang galau itu. Dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal Injil memberikan kehidupan kepada kita. Kalau kita lihat peristiwa ini, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan bahwa setiap orang dalam hidup ini pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah merasa menyesal atas perbuatannya yang salah itu. Setiap orang pasti pernah merasa berdosa atas perbuatannya yang salah itu. Tapi hati-hati. Kalau Anda kebingungan kebetulan, kalau Anda merasa tidak ada yang peduli kepada Anda, pada zaman modern ini, pada saat Anda berkata nobody cares, tidak seorang pun peduli kepada aku, Injil harus diberitakan kepada Anda bahwa Injil mengatakan Tuhan peduli kepadamu. Inilah peristiwa yang perlu kita renungkan pada zaman modern ini. Peristiwa Judas sudah selesai. Tidak bisa kita ulangi lagi peristiwa Judas itu. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa tentang peristiwa Judas. Tapi tentang peristiwa pengalaman hidup kita sekarang, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kehidupan itu benar-benar milik kita. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu benar-benar milik kita. Dan kita dilarang berjalan sesuai dengan keinginan kita menuju kematian itu. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan kita dengan 117 tahun Injil di Simalungun. Inilah kembali saatnya kita membangun kembali komitmen kita. Menumbuhkan kembali komitmen kita. Agar hati kita penuh dengan hati yang mau menghidupkan. Saya ulangi dalam bahasa Simalungun ini, saudara-saudaraku. Saya kira banyak kita yang tahu, masih mengingat titah hukum yang ke-6. Saya yakin kita masih ingat, ya kan Utami? Hukum yang ke-6, titah paunomhon. Ulang ho membunuh, jangan membunuh. Waktu sekolah minggu kita diajari guru sekolah minggu tentang itu. Apa artinya itu? Arti hukum atau titah yang ke-6 itu. Di dalam bahasa Simalungun itu disebut, kita maningon maruhur pagoluh kondo hita. Punya hati yang menghidupkan dalam hidup ini.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, gereja kita, gereja GKPS, kita semua sebagai warga GKPS perlu kembali menghangatkan, membangunkan kembali hati yang mau memberi kehidupan, hati yang mau mewujud nyatakan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus yang mau dan membawa kehidupan itu kepada kita. Demikian juga kita ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mau memberi kehidupan itu di dalam pengalaman kehidupan kita. Karena itu membangun, menghargai, melestarikan, menumbuh kembangkan kehidupan yang benar sesuai dengan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itulah tugas gereja sekarang. Itulah tugas kita sekarang. Statistik mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, statistik mengatakan pada zaman modern ini, menurut data yang ada pada saya, peningkatan orang yang bunuh diri masih tinggi. Grafiknya menaik terus. Di sini adalah tugas gereja. Supaya jangan sempat orang mau bunuh diri. Karena ada Tuhan yang care, yang peduli kepada kita, yang sungguh-sungguh mau dan peduli kepada kita dalam hidup ini. Panggilan kepada kita pada hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah di dalam diri kita dengan menerima firman Tuhan yang luar biasa ini, firman kehidupan yang dibawa ke tanah Simalungun, Injil kehidupan yang dibawa ke tanah Simalungun, menjadi milik kita, menjadi kehidupan kita, menjadi kehidupan pribadi kita, milik kita pribadi, milik keluarga kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita bergereja, bersekutu satu sama lain. Kehidupan yang dari Tuhan Yesus itu kita transfer kepada orang lain. Dalam bergereja, dalam bersekutu, dalam bersaudara, dan semua di dalam persekutuan kita. Biarlah firman ini, di dalam jubileum 117 tahun Injil di tanah Simalungun ini, hati kita dihidupkan kembali dengan kehidupan surgawi itu. Hati kita dihidupkan kembali, ditumbuh kembangkan kembali untuk menyatakan bahwa aku hidup dari Tuhan dan aku mau mentransfer kehidupan yang dari Tuhan itu kepada setiap orang. Karena itu adalah sudah menjadi milikku dan aku mau ini menjadi milik orang lain, saudara-saudaraku yang lain juga. Terima kasih dan puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hatimu yang penuh dengan makna kehidupan itu Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah setiap orang yang menerima firman-Mu pada hari ini. Setiap warga jemaat-Mu yang menerima dan mengaminkan firman ini. Tuhan tolong agar firman kehidupan yang dari Tuhan itu menjadi milik kami masing-masing, milik keluarga kami, milik saudara-saudara kami, milik jemaat-Mu. Dan kami mau mentransfer kehidupan yang kami terima ini dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada saudara-saudara kami, dalam hidup bergereja, dalam hidup persekutuan, baik di tengah-tengah masyarakat kami dan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami merayakan firman kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan keluarga untuk lebih mampu menopang, mengasihi mereka. Biarlah setiap orang yang merawat mereka, tim medis dan yang lain-lain, dan keluarga juga, Kau berikan hikmat dan Kau berkati mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
Di dalam minggu ini yang berulang tahun, Engkau berkati mereka. Yang berulang tahun pernikahan juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah semuanya bersuka cita karena firman kehidupan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah dewasa. Manakala mereka membutuhkan jodoh Tuhan, Engkau yang menyatakan jodoh itu kepada mereka. Jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mau setia kepadamu. Berkati mereka dalam pergaulan mereka, sehingga pergaulan mereka sungguh Tuhan, pergaulan yang Tuhan inginkan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah dari tingkat yang sederhananya dari PAUD, taman kanak-kanak, SD, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas yang ada di fakultas dan seterusnya. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami ini Tuhan. Kau berkati mereka dalam melanjutkan studi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati persekutuan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bawa syukur
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Bagi ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Tetaplah mengabarkan landasan iman percaya dan pengharapanmu kepada setiap orang. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.